Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Lusna. Saya dari kelas 2 BDM Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen yang bermaterikan yaitu analisis biaya, volume, dan laba. Yang pertama akan kita bahas yaitu konsep dasar CVP analisis. Analisis biaya, volume, laba CVP digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Analisis CVP menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Analisis CVP dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu divisi dan mencari pecahannya. Analisis ini juga dapat mengatasi banyak isu lainnya seperti jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai impas, dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas, dan dampak kenaikan harga terhadap laba. Selain itu, analisis ini memungkinkan para manajer untuk melakukan analisis sensitivitas dengan menguji dampak dari berbagai tingkat harga atau biaya terhadap laba. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dan metode perhitungan titik impas. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau titik di mana laba sama dengan nol. Untuk menemukan titik impas dalam unit, kita fokus pada laba operasi. Di sini ada 3 metode perhitungan titik impas. Yang pertama yaitu metode pendekatan rumus atau margin kontribusi. Margin kontribusi adalah perbedaan antara total pendapatan penjualan perusahaan dan total biaya variabel. Dengan kata lain, margin kontribusi adalah total jumlah penjualan yang melebihi biaya variabel. Konsep margin kontribusi dapat digunakan untuk mengatur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan produknya dan bagaimana perusahaan dapat tetap mempertahankan biaya variabelnya pada tingkat yang rendah. Rumus dari pendekatan margin kontribusi yaitu margin kontribusi sama dengan penjualan bersih dikurang biaya variabel. Sedangkan rasio margin kontribusi yaitu margin kontribusi dibagi penjualan. Untuk mencari titik impas atau break-even point, rumusnya adalah sebagai berikut. Break-even point rupiah sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Sedangkan biaya break-even point unit yaitu biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Selanjutnya kita masuk kepada metode yang kedua, yaitu pendekatan laba rugi. Metode pendekatan laporan laba rugi adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Penentuan BEP atau impas dengan teknik persamaan dilakukan dengan mendasarkan pada persamaan pendapatan sama dengan biaya ditambah laba. Rumus dari pendekatan laba atau rugi ini yaitu Y sama dengan CX kurang BX kurang A. Y yaitu laba, C yaitu harga jual per unit, X yaitu jumlah produk yang dijual, B yaitu biaya variabel per unit, dan A yaitu biaya tetap. Untuk mendapatkan BEP dengan metode laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Break-even point rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit per harga jual per unit. Sedangkan break-even point per unit yaitu total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Selanjutnya kita masuk kepada metode yang ketiga yaitu pendekatan grafik. Menurut Shimamura tahun 2012 halaman 173, grafik titik impas mempunyai beberapa hal penting yaitu selama harga jual melebihi biaya variabel, maka penjualan yang lebih banyak akan menguntungkan perusahaan, baik dengan meningkatkan laba ataupun mengurangi kerugian. Grafik biaya volume atau laba menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci, perlu dibuat grafik dengan 2 garis terpisah, yaitu garis total pendapatan dan garis total biaya. Menurut Hansen dan Mawen tahun 2011 halaman 21. Pembuatan garis dilakukan dengan rumus yaitu pendapatan sama dengan harga dikali unit, sedangkan total biaya yaitu hasil dari biaya variabel per unit dikali unit ditambah biaya tetap. Titik impas atau break-even point dengan metode grafis digambarkan dalam kurva seperti gambar di bawah ini. Sumbu datar sumbu X menyatakan volume penjualan yang dapat dinyatakan dalam satuan kuantitas atau rupiah pendapatan penjualan. Sumbu tegak sumbu Y menyatakan pendapatan penjualan dan biaya dalam rupiah. Impas atau break-even point adalah terletak pada perpotongan garis pendapatan penjualan dengan garis biaya.
Bila dari titik perpotongan tersebut ditarik garis tegak ke sumbu X, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan volume penjualan. Jika dari titik impas ditarik garis tegak lurus ke sumbu Y, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan pendapatan penjualan. Daerah sebelah kiri titik impas, yaitu bidang di antara garis total biaya dengan garis pendapatan penjualan, merupakan daerah rugi, karena pendapatan penjualan lebih rendah dari total biaya. Sedangkan daerah di sebelah kanan titik impas, yaitu bidang di antara garis pendapatan penjualan dengan garis total biaya, merupakan daerah laba, karena pendapatan penjualan lebih tinggi dari total biaya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu target laba dan jenisnya. Target laba adalah sebuah target yang dibuat perusahaan sehingga perusahaan akan berusaha keras untuk mencapainya. Target laba dapat dinyatakan dalam satuan mata uang atau persentase dari pendapatan penjualan. Pendekatan laba operasi dan pendekatan margin kontribusi dapat disesuaikan dengan mudah untuk mencari target laba. Di sini ada 3 jenis target laba, yaitu yang pertama dalam jumlah dolar. Baik, di sini kita akan menjelaskan perhitungan dari jenis target laba dalam jumlah dolar. Nah, di sini kita diketahui labanya sebesar 60.000. Harga jual per unitnya 400, biaya variabel per unit 325, dan biaya tetapnya 45.000. Misalnya perusahaan A ingin memperoleh laba operasi sebesar 60.000. Berapa unitkah barang yang harus dijual perusahaan A? Jika menggunakan laporan laba rugi, yaitu Y sama dengan CX dikurang BX kurang A. 60.000 sama dengan 400 dikali unit dikurang 325 dikali unit dikurang 45.000. 105.000 sama dengan 75 kali unit. Unit yaitu 1.400. Maka, perusahaan A harus menjual 1.400 unit produk untuk mendapatkan laba sebesar 60.000. Selanjutnya yaitu target laba dalam persentase. Misalnya perusahaan A ingin mengetahui jumlah produk yang harus dijual untuk menghasilkan laba sebesar 15% dari pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan adalah harga yang dikalikan dengan kuantitas. Rumusnya yaitu sama dengan rumus tadi, Y sama dengan CX kurang BX kurang A. Di sini labanya yaitu 0,15 dikali 400 dikali unit, sama dengan 400 dikali unit dikurang 325 dikali unit kurang 45.000. 60 dikali unit sama dengan 75 kali unit dikurang 45.000. 15 dikali unit sama dengan 45.000. Unit sama dengan 3.000. Maka, perusahaan A harus menjual 3.000 unit untuk menghasilkan laba 15% dari pendapatan penjualan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, target laba setelah pajak. Ketika perusahaan ingin mengetahui jumlah unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba bersih tertentu, diperlukan beberapa pertimbangan tambahan. Dengan demikian, kita harus menambahkan kembali pajak penghasilan untuk memperoleh laba operasi ketika target laba dinyatakan sebagai laba bersih. Misalnya, perusahaan A harus menghasilkan laba operasi sebesar 48.750, maka dan tarif pajaknya adalah 35%. Maka harus dicari laba sebelum pajak dengan cara berikut ini, yaitu laba bersih sama dengan laba operasi dikurangi tarif pajak dikali laba operasi. Laba bersih yaitu 48.750 sama dengan laba operasi dikurang 35% dikali laba operasi. 48.750 sama dengan 0,65 dikali laba operasi. Laba operasi yaitu 75.000. Dengan kata lain, perusahaan A harus menghasilkan laba operasi sebesar 75.000 untuk memperoleh laba bersih 48.750. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang keempat, yaitu grafik hubungan biaya, volume, dan laba. Analisis volume dan laba merupakan grafik yang memberikan informasi
Bagaimana pengaruh perubahan volume pada laba perusahaan? Analisis ini disusun dengan membuat garis laba atau rugi dan garis volume penjualan. Garis laba rugi digambarkan dengan menarik garis vertikal, sedangkan volume digambarkan dengan garis horizontal. Garis horizontal akan memotong garis vertikal pada laba sama dengan 0 atau saat break-even point. Sebagai contoh, yaitu sebuah perusahaan mempunyai data biaya dan harga jual sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya tetap total satu periode sebesar 1 juta, biaya variabel per unit, produksi jual 100, harga jual per unit 200, anggaran produk terjual yaitu 20.000 per unit. Dari data tersebut bisa dicari break-even point sebesar total biaya tetap per 1 dikurang biaya variabel per unit per harga jual per unit, yaitu 1 juta per 1 dikurang 100 per 200 sama dengan 20.000 di 20 juta atau 10.000 per unit. Dari data yang tersedia bisa diketahui bahwa laba maksimal akan dicapai perusahaan ketika perusahaan bisa menjual produk yang dianggarkan yaitu sebesar 20.000 unit atau total penjualan sebesar 4 juta dan laba akan dicapai pada saat penjualan sebesar 20.000 dikali 200 sama dengan 4 juta. Biaya variabel 20.000 dikali 100 sama dengan 2 juta. Kontribusi marginnya yaitu 2 juta, biaya tetap total yaitu 1 juta, dan laba bersihnya yang didapatkan yaitu 1 juta. Jadi, setiap volume berubah pada garis horizontal akan mempengaruhi pada garis laba atau rugi tersebut. Dan rugi terbesar adalah ketika perusahaan tidak menjual produk yaitu akan timbul kerugian sebesar biaya tetap total atau 1 juta. Selanjutnya, kita akan membahas kepada pembahasan yang kelima yaitu cost volume profit analysis multi produk. Analisis ini cukup mudah jika diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun, kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual lebih dari satu produk atau jasa. Meskipun kompleksitas konseptual dari analisis ini lebih tinggi, dalam situasi multiproduk, pengoperasiannya tidak berbeda jauh. Analisis ini terdapat dua yaitu pendekatan dolar penjualan dan titik impas dalam unit. Yang pertama kita akan membahas tentang titik impas dalam unit. Apabila perusahaan memiliki dua produk, maka pemecahannya adalah menerapkan analisis secara terpisah ke setiap lini produk. Dengan cara itu, titik impas individu akan diperoleh jika laba didefinisikan sebagai margin produk. Misalkan, berikut titik impas untuk produk A. Impas produk A yaitu biaya tetap per hasil dari harga dikurangi biaya variabel per unit, yaitu 30.000 per 75. Unit impas produk A yaitu sebesar 400 unit. Sedangkan titik impas produk B yaitu 40.000 per 200. Titik impas untuk produk B sebesar 200 per unit. Jadi, 400 produk A dan 200 produk B harus dijual untuk mencapai margin produk impas. Namun, margin produk impas hanya menutup biaya tetap langsung, sementara itu biaya tetap umum masih belum tertutupi. Ini akan menimbulkan kerugian sebesar biaya tetap umum pada perusahaan bagaimanapun. Biaya tetap umum masih harus diperhitungkan dalam analisis. Cara mengatasi masalah ini adalah dengan mengonversikan masalah multiproduk menjadi masalah produk tunggal. Kunci dari konversi ini adalah mengidentifikasi bauran penjualan sales mix yang diharapkan dalam unit dari produk-produk yang dipasarkan. Yang pertama yaitu penentuan bauran penjualan sales mix. Misalkan perusahaan Z berencana menjual 1.200 produk A dan 800 produk B, maka bauran penjualannya adalah 1.200 banding 800. Kemudian disederhanakan menjadi 3:2. Dengan kata lain, untuk setiap 3 produk A yang terjual, ada 2 produk B yang terjual. Yang kedua, bauran penjualan dan analisis CVP. Karena perusahaan Z berharap menjual 3 produk A dan 2 produk B, perusahaan Z bisa mengidentifikasi produk tunggal yang dijualnya sebagai suatu paket yang berisi 3 produk A dan 2 produk B. Dengan menetapkan produk tersebut sebagai suatu paket,
masalah multiproduk dikonversi menjadi masalah produk tunggal. Untuk menggunakan pendekatan titik impas dalam unit, harga jual per paket dan biaya variabel per paket harus diketahui dengan cara produk A, variabel per unitnya 400, biaya kontribusi per unit 325, margin penjualannya 75, bauran penjualan 3, dan marginnya yaitu 225. Sedangkan produk B, variabel per unitnya 800, biaya kontribusi per unit 600, margin penjualan 200, bauran penjualan 2, margin 400. Total margin per paket yaitu 625. Nah, berdasarkan margin kontribusi per paket di atas, persamaan dasar impas dapat digunakan untuk menentukan jumlah paket yang perlu dijual untuk mencapai impas. Dari proyeksi laporan laba rugi perusahaan Z, kita mengetahui total biaya tetap perusahaan adalah 96250. Berikut titik impasnya. Paket impas sama dengan biaya tetap per margin kontribusi per paket, yaitu 96.150 per 625. Jadi, paket impasnya yaitu sebanyak 154 paket. Maka, perusahaan Z harus menjual 462 produk A, yaitu 3 dikali 154, dan 308 produk B, yaitu 2 dikali 154. Lanjut kepada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan dolar penjualan. Satu-satunya informasi yang dibutuhkan yaitu laporan laba rugi perusahaan Z secara keseluruhan. Di sini kita mempunyai penjualan sebesar 1.120.000 dikurangi biaya variabel 870.000 dan mendapatkan margin kontribusi 250.000. Biaya tetap 96.250 dan mendapatkan laba operasi sebesar 193.750. Dengan laporan laba rugi ini, pertanyaan umum mengenai analisis ini dapat diajukan. Misalnya, berapa pendapatan penjualan yang harus dihasilkan untuk mencapai impas? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mencari rasionya dulu. Di sini sudah diketahui rasionya. Rasio margin kontribusi yaitu 0,2232. Nah, untuk mencari penjualan impas, yaitu biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi, yaitu 96.250 dibagi 0,2232. Penjualan impasnya yaitu sebesar 431.228. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang ke-6, yaitu analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, maka akibat yang mungkin terjadi dari perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Tujuan dari analisis sensitivitas yaitu, yang pertama, analisis kekayaan suatu usaha ataupun bisnis perhitungan umumnya didasarkan pada proyeksi-proyeksi yang mengandung ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Yang kedua, analisis pasca kriteria investasi yang digunakan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan kondisi ekonomi dan hasil analisis jika terjadi perusahaan atau ketidaktepatan dalam perhitungan biaya atau manfaat. Bisnis sangat sensitivitas terhadap perubahan akibat beberapa hal, yaitu yang pertama harga, yang kedua keterlambatan pelaksanaan, yang ketiga kenaikan biaya, yang keempat ketidaktepatan dan perkiraan hasil produksi. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang terakhir, yaitu risiko dan ketidakpastian. Asumsi penting dalam cost volume profit adalah harga dan biaya diketahui dengan pasti. Namun, hal tersebut jarang terjadi. Risiko dan ketidakpastian adalah bagian dari pengambilan keputusan bisnis dan bagaimana hal itu harus ditangani. Dua konsep yang bermanfaat bagi manajemen adalah margin pengaman dan pengungkit operasi. Dapat dipandang sebagai ukuran kasar dari risiko. Yang pertama akan kita bahas yaitu margin keamanan. Margin keamanan adalah unit yang diharapkan terjual atau pendapatan yang diharapkan untuk dihasilkan yang melebihi volume impas. Margin pengaman dapat dipandang sebagai ukuran kasar dari risiko.
Pada kenyataannya, peristiwa yang tidak diketahui selalu muncul ketika rencana telah disusun. Hal itu dapat menurunkan penjualan di bawah jumlah yang diharapkan. Apabila margin pengaman perusahaan adalah besar atas penjualan tertentu yang diharapkan di tahun depan, maka risiko menderita kerugian jika penjualan menurun lebih kecil daripada margin pengamanan yang kecil. Yang kedua yaitu pengungkit operasi. Pengungkit operasi merupakan penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba yang lebih tinggi ketika aktivitas penjualan berubah. Semakin besar tingkat pengungkit operasi, semakin banyak perubahan dalam aktivitas penjualan yang akan mempengaruhi laba. Nah, mungkin sampai demikian dulu penjelasan saya tentang cost volume profit analysis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.